Shalom, salam Patunggilan. Jemaat yang terkasih, ibadah tutup tahun 2021 pada saat ini akan dilayani oleh Jemaat Klanting. GKJW Jemaat Klanting sendiri berada di Dusun Klanting, Kecamatan Dawar Blandong, Mojokerto, dan menjadi bagian dari Majelis Daerah Mojokerto, Surabaya Barat. GKJW Jemaat Klanting memiliki 68 KK dan mayoritas dari Jemaat Klanting adalah para petani. Akhir kata, bagi seluruh jemaat GKJW dimanapun berada, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah tutup tahun 2021. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan memberkati. Amin. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Malam ini merupakan ibadah terakhir kita di tahun 2021. Kita percaya bahwa tahun ini merupakan pemberian Allah, Sang Pengatur waktu yang abadi. Dalam menjalani hari-hari di tahun 2021, pasti banyak peristiwa yang terjadi, baik suka maupun duka, keberhasilan maupun kegagalan, tertawa dan menangis, kehidupan dan kematian. Mengingat waktu-waktu yang sudah berlalu itu merupakan pemberian Allah, sudah selayaknya jika di akhir tahun ini kita serahkan kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan yang kedua. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Ibadah tutup tahun pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pengatur waktu dan kehidupan, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya.
Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, adapun tema ibadah kita pada ibadah tutup tahun pada saat ini adalah mengingat cinta kasih Tuhan. Mengingat cinta kasih Tuhan. Melalui tema ibadah ini, jemaat yang terkasih, bersama-sama kita diajak untuk mengingat, merayakan dan meresapi kembali cinta kasih Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Bersama dengan ini, mari kita memujikan kembali Kidung Jemaat kita 331 bait yang pertama dan kedua, Siang Malam Musim Tahun. Siang malam musim tahun, gilir ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Orang hidup ditinggalkan oleh pendahulunya, kita pun menuju makam bagai makhluk yang fana. Dari bumi kita lahir dan kembali padanya, tanpa rahmat yang ilahi, apakah manusia? Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kita sering kurang menghargai Tuhan dan karyanya, juga sering kurang menghargai sesama dalam kehidupan sehari-hari. Waktu pemberian Tuhan sering kita pergunakan untuk hal-hal yang sia-sia, yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah di penghujung tahun 2021 ini, kita bersama-sama memohon pengampunan kepada Tuhan, dan kita akan berdoa secara litani. Mari kita berdoa. Ya Allah, pandanglah kami, umat-Mu yang pada malam ini menghadap kepadamu di akhir tahun 2021 ini. Jika kami mengingat segala perbuatan kami di tahun 2021, kami merasa sangat menyesal. Jika mengingat segala pelanggaran kami, hati kami merasa sedih. Berulang kali kami mengabaikan panggilan-Mu, baik dalam perbuatan sehari-hari maupun dalam ibadah kami. Berulang kali kami merendahkan sesama kami dan tidak menghargainya. Tuhan, kasihanilah kami.
kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, kami sering menempuh jalan kehidupan yang menurut kehendak dan kepentingan pribadi. Pada saat bekerja, kami sering tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, kami juga sering tidak bijaksana dalam mengurus keluarga kami. Kami sering tidak bijaksana dalam membimbing dan mendidik anak-anak kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun. Dalam kasih-Nya Ia mengampuni setiap orang yang mengaku kesalahannya dengan hati yang tulus, sebagaimana firman-Nya yang demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah yang disampaikan Allah kepada kita semua. Amin. Bersama-sama jemaat yang terkasih, kita akan memuji kidung jemaat kita nomor 40. Kita pujikan bait 1 dan 2, ajaib benar anugerah. Anugerah
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bersama-sama kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan bacaan kita hari ini yang terambil dari Injil Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Sebelumnya, terlebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih ya Allah atas segala berkat, kasih setia Engkau berikan pada kami hari ini. Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati Ibu Pendeta Maria Trisusanti yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan di dalam menyampaikan. Kami juga Engkau berikan hikmat di dalam kami membaca dan mendengar, sehingga kami benar-benar mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikian bacaan hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya saja membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita yang juga melakukannya di tengah kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami, kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Jemaat yang terkasih, ada sebuah ilustrasi menarik untuk mengawali renungan kita pada malam hari ini. Ada seorang yang buta, dia sedang berjalan dengan tongkatnya di malam hari.
Nah, tangan kanannya dia memegang tongkat, sedangkan di tangan kirinya dia membawa lampu. Lalu kemudian ketika dia melewati kerumunan orang, ada satu orang pria yang sangat penasaran dengan apa yang dilakukan seorang yang buta ini tadi. Karena pemandangan ini sangat mengherankan, sehingga sang pria ini kemudian bertanya kepada seorang yang buta, "Mengapa Anda berjalan membawa lampu?" Kemudian orang buta ini pun menjawab sebagai penerang. Lalu pria ini pun heran dan dia bertanya kembali, "Tetapi bukankah Anda buta dan Anda tidak akan bisa melihat jalan sekalipun Anda membawa penerang?" Orang buta ini kemudian tersenyum lalu sambil menjawab, "Meski saya tidak bisa melihat, tetapi orang lain mampu melihat. Dan penerang yang saya bawa ini juga akan membuat orang lain untuk tidak menabrak saya." Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, dari ilustrasi yang sederhana ini, penerang menjadi sebuah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita manusia. Tanpa penerangan, semua kegiatan kita pasti akan terhenti, pasti akan sedikit kacau. Nah, oleh sebab itu banyak di antara kita atau banyak manusia yang tidak suka dengan kegelapan. Contoh yang sederhana saja, ketika lampu mati, hal utama yang kita cari terlebih dahulu adalah cahaya. Entah itu dari lilin, dari senter, atau dari sumber penerangan yang lain. Tetapi ada juga Bapak Ibu yang kemudian di antara kita yang juga menyukai kegelapan. Yang menyukai kegelapan, justru dari kegelapan itulah mereka melakukan sebuah kegiatan atau mereka melakukan sesuatu di malam hari atau sedang lampu mati. Nah, kegelapan ini Bapak Ibu ternyata mengandung sebuah makna atau identik dengan segala sesuatu yang tidak baik. Dan di dalam kegelapan itu menjadi lambang akan kuasa dosa. Kegelapan tidak akan pernah bisa menghadirkan sesuatu yang baik dan tertata. Kegelapan hanya akan menghadirkan kekacauan dan keegoisan. Karena kegelapan bukan masalah tidak tahu akan apa yang baik dan yang jahat, tetapi kegelapan menjadi masalah yang melampaui pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat. Pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat bukan jaminan hidup dalam terang, tetapi takut akan Tuhanlah yang menjadi sebuah makna penting, dan itulah hidup yang sesungguhnya di dalam terang. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kehidupan kekristenan kita pada saat ini juga ibarat antara dua sisi yang berbeda, di mana kita diutus, di mana ketika kita mengaku sebagai anak-anak terang, tetapi terang kita tidak terlihat atau bahkan remang-remang. Dan pada saat Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia," Tuhan Yesus berhadapan dengan sekian banyak pemimpin agama di tempat perbendaharaan Bait Allah pada bacaan kita malam hari ini. Di mana ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia,
bukan sembarangan orang yang kemudian mendengar tentang berita ini. Tetapi mereka ini adalah para pemimpin agama yang luar biasa, terlebih dalam pengetahuan agama dan Taurat. Tetapi di dalam kehidupan orang-orang yang bisa dikatakan luar biasa tersebut penuh dengan penghakiman untuk menghina dan menghakimi kegelapan orang lain. Kekristenan kita pada hari ini juga tidak ubahnya seperti para pemimpin agama Yahudi di zaman Tuhan Yesus. Kekristenan yang hanya menghakimi orang lain untuk kita kelihatan lebih baik daripada orang lain, lebih saleh daripada orang lain. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dia tidak menghakimi kegelapan. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus justru menerangi kegelapan itu, agar kegelapan tersebut diubahkan dan dikalahkan. Maka ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan, daripada mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan pelita. Jemaat yang terkasih, dengan demikian ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia, maka ada sesuatu yang sangat berarti, bukan hanya sekedar menerangi jalan, tetapi banyak hal yang akan diterangi oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang bisa diterangi oleh Yesus ketika kita benar-benar mampu untuk bersinar terang, memancarkan terang Kristus di dalam kehidupan ini. Iman percaya kita, tujuan hidup kita, semangat kita, dan ketaatan kita. Hal-hal inilah yang akan diterangi, yang menjadi karakter dari pengikut Kristus. Karena terang menjadikan kita bisa melihat sebuah tujuan. Dan di dalam tujuan yang jelas itulah kita memiliki semangat. Tetapi di dalam tujuan hidup dan semangat hidup itulah akan ada selalu tantangan, dan di sanalah sang terang akan hadir bagi kita, dan di sanalah sang terang kita dipanggil untuk tetap taat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bersama-sama untuk mengakhiri tahun ini, mari kita melihat ke dalam kehidupan kita. Kita memeriksa apakah cahaya yang sudah diberikan Tuhan Yesus benar-benar menyala dan menerangi, atau bahkan redup, remang-remang seperti yang saya katakan tadi. Oleh sebab itu, jika kita menyadari akan kehidupan kita, maka kita akan siap. Maka kita akan siap dengan semangat, dengan tujuan, dan dengan ketaatan kita untuk melangkahkan kaki kita di tahun yang baru. Tentu saja dengan cahaya yang baru semakin menyala, semakin terang. Karena kita sudah memiliki terang dari Yesus. Yesus sendiri berkata bahwa akulah terang dunia. Dan kita adalah anak-anaknya. Maka kita juga harus mampu menjadi terang. Maka kita harus mampu menerangi setiap jalan kehidupan ini. Dan melangkahkan kaki kita, menjadikan semangat kita untuk menghadirkan terang di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itulah Yesus hadir sebagai terang dunia. Selamat menjadi terang dan selamat mengawali ibadah, mengawali tahun yang baru dengan terang yang semakin terang. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat di seluruh dunia, kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan melalui kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang begitu baik, Engkau satu-satunya Raja yang senantiasa bertata dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur akan setiap kasih setia Tuhan, dan kami senantiasa menikmati setiap berkat yang Kau berikan bagi kami. Terkhusus pada malam hari ini di tengah ibadah tutup tahun ini ya Bapa, kami boleh bersama-sama menerima firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, sehingga firman Tuhan ini tidak hanya saja kami dengar lewat telinga kami, tetapi juga dapat tertanam di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Di mana pada malam hari ini Engkau mengingatkan dan mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi anak-anak terang-Mu yang semakin bercahaya dan memberikan terang di tengah kegelapan ini. Kami yakin, kami mengetahui bahwa semua ini tidak mudah Tuhan, tetapi kami percaya oleh karena kuasa dan kekuatan dari Tuhan, kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, kami boleh tetap setia kepada Engkau apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur, dan biarlah lewat firman Tuhan ini kami boleh bersama-sama semakin bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami terkhusus berdoa untuk setiap keadaan kami dimanapun kami berada. Kami terkhusus berdoa di tengah kehidupan kami, di mana kami masih harus hidup berdampingan dengan virus COVID yang belum juga selesai. Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan ini ya Bapa. Kiranya kasih setia Tuhan, cinta Tuhan,
senantiasa memampukan kami untuk memiliki keadaan yang baik, tubuh yang sehat. Dan kami memohon setiap perlindungan Tuhan dimanapun kami berada, agar kami senantiasa dijauhkan dari setiap sakit penyakit. Dan biarlah ya Bapa, kami juga boleh semakin mengenal dan mengerti akan setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kami juga serahkan seluruh para medis, rumah sakit, dan orang-orang yang Tuhan pakai dalam menangani berbagai penyakit ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati mereka, memberikan keselamatan, kesehatan, dan melindungi mereka semuanya, agar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka boleh senantiasa mereka lakukan, mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya, agar kami dapat keluar dari kondisi seperti saat ini. Kami juga menyerahkan pemerintahan kami menyerahkan negara kami. Biarlah kami bersama-sama bersatu hati untuk kami dapat melawan, untuk kami dapat mengurangi angka kematian, untuk kami dapat bersama-sama berhasil keluar dari kondisi ini Tuhan. Dan biarlah para pemerintah, para pejabat juga senantiasa hanya mengandalkan Tuhan dan memohon hanya kepada Engkau. Kami juga serahkan setiap pergumulan yang dimiliki oleh kehidupan berbangsa dan bernegara kami di dalam politik, sosial, agama, pendidikan, dan apapun Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kehidupan berbangsa dan bertanah air kami. Engkau akan senantiasa terus hadir membersamai kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa terkhusus untuk seluruh jemaat GKJW dimanapun berada. Kiranya Tuhan tetap senantiasa hadir menolong kami. Terlebih ya Bapa, mampukan kami agar di penutupan tahun ini kami boleh kembali berefleksi hal-hal keinginan-keinginan kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga esok ketika kami melangkahkan kaki kami menuju tahun yang baru, kami juga boleh memiliki semangat yang baru, kami boleh memiliki kehidupan yang baru. Terlebih ya Bapa, ajar kepada kami untuk kami dapat tetap terus mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan biarlah kehidupan kami semakin hari semakin lama boleh senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk kesempatan 1 tahun ini yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan semangat kami menutup tahun ini dengan ungkapan syukur kami, dan kami mempersiapkan diri kami menyambut tahun dan kehidupan yang baru. Inilah setiap doa dan setiap harapan kami. Semuanya ini ya Bapa, hanya kami alaskan dan kami mohon di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami
kerajaan, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah bersama-sama kita diberi kesempatan hari ini untuk mengucap syukur lewat kita mengumpulkan persembahan. Adapun firman Tuhan sebagai dasar untuk kita mengumpulkan persembahan terambil di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang begini firman-Nya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Baik Bapak Ibu, mari kita iringi dengan PKJ nomor 216 dengan ayat 1 dan 2, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu, mari kita undang untuk bangkit berdiri dan kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan lewat kita berdoa. Allah Bapa kali dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan mengucap terima kasih atas penyertaan Tuhan. Tuhan sudah memberkati usaha kami hari lepas hari. Terlebih saat ini Tuhan, Kau sudah beri kesempatan kami untuk mempersembahkan sebagai ucapan syukur kami. Bila persembahan ini Engkau berkati ya Tuhan, bisa sebagai sarana pelebaran kerajaan jemaat yang ada di bumi ini. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai pengelola persembahan. Engkau beri roh kejujuran, roh kebijaksanaan, agar apa yang dilakukan dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Demikian Tuhan doa dan permohonan kami, serta ucapan syukur kami naikkan dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan jiwa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan undur dari hadapan Tuhan, menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga dengan penuh pengharapan, ketenangan, dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Kita akan mengakhiri ibadah tutup tahun kita pada malam hari ini dengan kita memujikan Kidung Jemaat 346 bait yang pertama, Tuhan Allah beserta Engkau. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan Allah beserta
kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Bersama-sama terimalah berkat dari Allah melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semuanya, mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, Yesus Kristus, haleluya.